mengamankan hati kami, yaitu jaminan kepastian keselamatan kekal dalam surga. Tidak dapat diberikan oleh siapapun, hanya oleh Engkau, dan kami percaya tidak ada nama lain yang menyelamatkan selain Engkau, dan kami percaya itu kekal selama-lamanya. Karena Engkau adalah Allah yang kekal, Bapa kami yang kekal, dan kami hamba-hambamu dan anak-anakmu yang kekal. Kami rindu untuk firman-Mu Tuhan, bukan hanya untuk meneruskan gereja kami, tapi memuliakan nama-Mu, memberitakan nama-Mu, dan mengamankan generasi kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami percaya, kami diberkati dengan hikmat-Mu, sehingga kami mengerti, kami mengimani, tetapi juga menghidupi. Amin. Amin. Silakan dulu. Salam Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk hari ini. Ada perubahan-perubahan besar dan wajib untuk kita lakukan, seperti yang disaksikan oleh Bapak Pendeta Charles Simamora tadi. Memang ada banyak hal yang benar, karena kesaksian tadi berisi 3 hal: peringatan, peneguran, dan penyadaran. Dan saya harapkan bahwa kita tidak alergi dengan hal seperti ini, karena kebanyakan manusia hanya senang dengan pujian. Pujian terkadang bisa menjatuhkan, juga bisa mengangkat. Tapi orang-orang yang dewasa rohani, mentalnya kuat, moralnya bagus, terutama orang-orang kudus, orang-orang percaya yang tidak alergi dengan peringatan, kemudian juga peneguran, dan juga penyadaran. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, yang mana duluan, bersyukur atau bersuka cita? Bersyukur. Ini jemaat di sini sama dengan jemaat tempat lain. Nyautnya cepat, mikirnya lambat. Bersyukur atau bersuka cita dulu? Bersyukur. Bagaimana bersyukur kalau nggak bersuka cita? Jadi yang mana dulu? Bersyukur. Bagaimana bisa bersyukur kalau Bapak Ibu nggak bersuka cita? Susah. Ada orang bersyukur gini, saudara, saya duka cita dan saya bersyukur. Nggak mungkin kan? Pasti saudara bersuka cita makanya bersyukur kan? Amin. Nah, kalau gitu, kalau sudah diaminkan berarti yang tadi salah. Bersyukur atau bersuka cita? Bisa bersyukur. Berapa kali saudara bersyukur? Nyanyinya sih iya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah dan guru orang, bukan dia. Sama dengan bertobatlah kamu, kerajaan surga sudah dekat. Bapak, ya kan kamu gitu. Iya kan? Jangan marah lah ya. Gereja punya ciri khas, dan ini terbawa kepada semua pembawaan para hamba Tuhannya. Saya ya, kalau di mana-mana selalu mengajak jemaat dan terlayan berpikir. Sebagai penasihat Bank Indonesia juga ada banyak hal-hal yang dipertanyakan dalam khotbah supaya jemaat pendengar itu enggak. Juga di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Pencapaian-pencapaian kita bukan sebagai sebuah kebanggaan kita, tetapi harus diakui, gereja sekecil ini Tuhan sedang memberkati dengan tempat-tempat yang besar. Amin, amin. Orang sekecil saya gak ada yang kenal di Bank Indonesia, tapi pernah membentak Bapak Luhut untuk foto bersama, dan saya menyampaikan ciuman dari ibu-ibu karena saya berani. Saya minta foto untuk dokumen. Bapak Ibu Saudara, kalau bersyukur duluan, tapi jujur, apakah hidup kita duluannya bersyukur atau bersungguh? Bersungguh dulu baru bersyukur ya. Karena lebih baik bersungguh baru bersyukur ya. Jangan bersyukur baru bersyukur. Ya, tapi kenyataannya kan sering bertukar tempat secara cepat. Iya kan? Betul. Iya. Saya mau menyatakan sebuah idealis teologis dari Alkitab. Ini bukan sebuah khotbah halu. Khotbah halu ini, pokoknya bersyukur aja, nggak usah kamu pikirkan apa-apa, ya bersyukur aja. Nah ini halu ini. Orang lagi susah disuruh bersyukur. Bisa nggak lagi susah bersyukur? Bisa nggak? Bisa. Nggak susah aja nggak bersyukur bagaimana? Cuma jangan bohongin pendeta lah kecil-kecil begini. Ya saudara ini kok mentang-mentang ini pas-pasan buat saya, saudara mau bohong-bohong saya. Mentang-mentang pendetamu gede di sini tadi. Iya nembak terus. Sebenarnya tadi itu banyak nembak saya tadi itu. Iya. Cuma Pak Bardosi nggak rasa. Dia berkata begini, bukan saya loh.
Tapi nyaut-nyaut juga kan. Karena nyautnya salah Pak ya. Gak apa-apa, lebih baik nyaut daripada tidak nyaut tapi benar ya. Biar salahnya nyaut lagi coba. Oke, mari kita lihat firman Tuhan aja ya. Kadang-kadang hal-hal kecil begini kita nggak bisa menjawab. Alkitab ini kitab masalah. Percaya nggak Alkitab ini kitab masalah? Ini firman Tuhan. Untuk siapa? Untuk manusia kan? Yang bermasalah bukan Tuhan. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu banyak masalah nggak? Oh, kalau saudara baca banyak masalah itu, ya kan? Udah semua fasilitas dalam Taman Eden banyak. Ya, si wanita ini nenek moyangnya ibu-ibu ya, istri-istri ya, amin. Ibu nggak diaminkan, amin. Iya kan jatuh duluan kan? Fasilitas semua lengkap, tapi bikin masalah manusia. Oke. Gereja ini kata orang kurang karismatis, kurang hal-hal yang menggembirakan. Ya orang sih bisa gembira, tapi kalau dibuat-buat untuk apa? Lebih sebuah kegembiraan yang benar. Sama negor seorang pelayan di sebuah gereja, dia bilang begini, pemandu acara, saya tidak melihat saudara bersuka cita. Mana senyumnya? Nah semua kelihatan gigi. Ya sukacita tuh nggak usah dipaksa-paksain, betul nggak? Apalagi ngomong saudara masih kuat berdiri. Lah nenek-nenek di belakang saya ngomong, Pak Pandita aku sih gak kuat. Dilenggahin lah, duduk aja ibu. Nah ini dari tadi berdiri 5 lagu, 5 kali 2 sama rednya udah 10 lagu. Ada sukacita saudara? Ada? Saudara sama dengan di luar. Belum ada bilang ada. Lah apa belum selesai udah ada sukacita. Makanya aku diam. Iya, saudara diberkati, amin. Itu nanti waktu tutup gereja baru diberkati. Tapi bilang sudah, kadang-kadang halu kita ini. Nah ini bukan halu. Saya mau ngomong benar-benar nih, idealis, artinya realistis, artinya nyata dan benar ya. Mari kita membuka firman Tuhan aja daripada kita nanti. Saudara lihat saya baru sekali-sekali kesini bikin masalah ya. Ya. Katanya bersyukur kok bawa masalah gitu ya. Mari. Tapi bukan saya yang bermasalah ya. Amin. Amin. Saudara yang bermasalah karena kita jawab. Oke, mari kita bacakan masalah dengan Alkitab. Karena kitab segala kitab. Alkitab, al artinya adalah segala-galanya dalam bahasa Arab. El dalam bahasa Ibrani. Eu dalam bahasa Yunani artinya kitab segala kitab. Semua kitab kalah dengan Alkitab. Karena namanya disebut Alkitab. Banyak orang menyebut kitab suci kita Injil. Bukan. Injil adalah bagian dari Alkitab. Amin. Yaitu kabar sukacita, kepastian, keselamatan hidup kekal. Itu ada dalam Alkitab. Alkitab ini berisi Injil. Dia bagian dari Alkitab. Kitab segala kitab. Ya, oke, mari kita buka. Tuhan menjawab kita. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Minta tolong dibacakan. Pak Pardosi belum tempat pelayanan hari ini, biar Pak Pardosi yang baca. Nah, dari tadi nyaut-nyaut dulu beliau. Padahal salahnya banyak juga ya, termasuk saya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ada mic-nya, kasih mic-nya dulu. Mengucap. Ya, oke. Mari. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Ya, disuruh mengucap ya. Gampang nggak mengucap? Jadi mengucap syukur itu gampang apa sulit? Gampang. Karena cuma disuruh. Setuju? Kalau gitu saya tanya, saudara selalu mengucap syukur tiap hari? Amin. Hati loh. Kata amin itu dari bahasa Ibrani, artinya iya dan benar. Jadi saudara kesini ini nggak pernah mengeluh. Nah, lagi jawabnya. Saya lebih bingung menanya saudara. Kata di sini sebenarnya bukan mengucap syukur, lebih tepatnya adalah bersyukur. Kata ini dari bahasa Yunani Eukaristias. Kata eu tadi artinya baik dalam bahasa Yunani Perjanjian Baru. Karis itu artinya karisma, kasih karunia. Tias itu artinya pemberian. Jadi Eukaristias itu
Arti yang sebenarnya dalam bahasa Inggris giving thanks to God, memberikan terima kasih kepada Tuhan. Kalau berterima kasih berarti ada yang sudah diterima dong. Ya. Kalau nggak ada yang diterima kan susah kan kita mengatakan itu kan. Betul, betul. Saya berterima kasih kepada jemaat Gerika Makedonia. Terhadap untuk apa Pak? Pokoknya saya mau terima kasih aja. Kan nggak mungkin kan. Ada sesuatu yang sudah saya terima, ada sesuatu yang sudah saya rasakan, yang saya nikmati dan berguna buat saya, maka saya menyampaikan kata terima kasih. Betul. Nah, ayat ini diberikan kepada jemaat di Tesalonika. Jemaat ini diinjili oleh Rasul Paulus langsung bersama Timotius dalam Kisah Rasul 17. Paulus dulu mau disiksa, diselamatkan dan dipindahkan ke Berea. Tapi yang terpukul, tersiksa adalah Yason, yaitu pengurus sinagog. Karena dulu itu ibadahnya orang-orang Yahudi yang kecil namanya sinagog. Kalau Bapak Ibu ke Israel, saya sudah 2 kali ke sana untuk membawa karyawan-karyawati Bank Indonesia. Yang kali ini tidak, mereka dibawa ke Turki karena sedang rawan di Israel. Itu sinagog itu ada di atas. Rumah orang Israel itu bukan kayak rumah kita melebar begini, karena tanahnya sempit, kecil. Orang Palestina dan orang Israel juga begitu, bangun rumahnya ke atas. Kalau yang kaya-kaya rumahnya tinggi-tinggi, yang paling bawah itu yang paling tua, yang paling muda yang atas. Dia nggak melebar seperti kita begini karena tanah luas. Tapi kalau Israel tidak. Sinagog itu tempat kecil untuk ibadah. Kalau di Islam itu disebut langgar atau musola. Langgar, musola, masjid, masjid jami, baru masjid raya. Ada susunannya begitu. Nah, di dalam Kristen juga biasanya ada kapel, ya, dan sebagainya, gereja dan seterusnya. Nah, Paulus disiksa. Jemaat Tesalonika ini menerima Injil dengan penderitaan. Kisahnya begitu, tidak mungkin dibaca semua. Paulus menulis 2 kitab, 1 Tesalonika dan 2 Tesalonika. Hanya 8 pasal, 5 pasal untuk 1 Tesalonika, 3 pasal untuk 2 Tesalonika. Di 1 Tesalonika ini, kalau baca sebelumnya, Paulus bersyukur kepada Tuhan bahwa ketika Timotius diutus kembali, ternyata jemaat yang menderita ini bukan hanya menderita ekonomi, tapi juga menderita batin, karena mereka disiksa oleh kaum Yudais, orang-orang yang percaya Taurat. Tapi juga mereka terhalang kebebasan beribadah oleh kaum Helenis, yaitu kaum Romawi yang sedang menjajah dunia, termasuk Tesalonika dan Israel waktu itu. Dalam penderitaan ini, lucunya, anehnya, sebenarnya tidak lucu. Justru mereka menerima Injil dan keberanian. Dalam pasal 1, mereka dinyatakan oleh Rasul Paulus sebagai satu-satunya jemaat yang menderita, menerima Injil, diintimidasi, diancam. Orang mau selamat ke surga kok malah diancam sama dunia ini. Benar Pak Pendeta tadi katakan. Gak ada saudara yang berharap belas kasihan dunia. Ya. Ya. Kalau ada yang memberi terima, tapi mengemis jangan. Gak bisa. Karena dunia ini berbeda dengan kita dalam hal kebenaran. Mereka percaya Injil. Bukan hanya itu, mereka memberitakan ke seluruh dunia waktu itu dalam pasal 1. Dan yang lebih hebatnya lagi, mereka ini berubah, lain dulu, lain sekarang. Ketika dulu mereka menyimpan berhala-berhala untuk disembah, untuk disimpan, stok untuk dijual, mereka bakar semua. Dan 2 jenisnya, selain patung juga buku. Saudara, lalu jemaat ini ditulisi surat. Orang dalam keadaan begitu suruh bersyukur. Kalau saya meninggal dunia, terus istri dan anak-anak saya menangis, kira-kira Bapak Ibu datang bilang apa? Halo? Oh, bersyukur aja. Saya bangun, oh lu syukurin gua pulang. Lu bisa ganti gua di Gerika. Lalu Bapak harus bilang, bisa Pak, Bapak pulang saja. Saya bilang gantian bro di sini. Kalau saudara ngomong begitu pada istri dan anak saya, saudara nggak bisa nangis juga pasti dibikin nangis oleh saudara. Aduh Bapak, memang saya kesel dengan Bapak Otanya lama, tapi Bapak kok cepat meninggalkan kami. Kenapa nggak dari dulu?
Terutama yang nggak senang sama saya. Saudara pikir di gereja banyak senang saya, enggak juga. Ada juga yang nggak senang. Ada yang nyaut. Ini pengakuan dosa, saudara. Harus dipilih romo dan pastor. Ya benci dengan dia maksudnya benar-benar cinta. Ya, hebat juga pendetanya ya. Sebel, senang betul. Orang tersiksa tapi Rasul Paulus bersyukur. Saya mati, saudara datang bilang sama keluarga saya, Bu, relakan aja Bu. Masih ada generasi lain. Ya, syukuri aja, berkuranglah beban kita. Pasti sudah nangis kan, walaupun nggak bisa nangis kan? Ya kan? Anaknya nggak, suaminya, istrinya nangis, terus suaminya yang istri apa pardon si nangis, terus apa sih nggak nangis, si Kudian nangis, oh dia nangis, lupa tuh, kenapa cepat pulang, kenapa nggak dari dulu? Jadi ini hal yang logis, tapi aneh. Jadi tidak logis. Jemaatnya sedang menderita, menghadapi tantangan Injil, tantangan iman, tantangan bersekutu. Ya. Tapi di sini dia bilang, aku bersyukur kepada Allah karena kamu. Kalau baca pasal 1. Ya. Wah, ini kalau saya, lu enak aja ngomong Paulus. Lu di tempat jauh. Ya, saya lagi tersiksa, lu bersyukur. Lu syukur-syukurin gua, awas lu. Tapi saudara, tidak mungkin firman Tuhan salah. Justru dalam kondisi seperti ini, di mana kita tidak menjadi bagian dari dunia ini, diintimidasi, diancam, ditekan dan sebagainya, justru disitulah kita membutuhkan sukacita. Amin. Disitulah kita perlu sesuatu level yang berbeda. Orang bersyukur kalau punya, kalau kurang nggak akan bersyukur. Mohon maaf, jangan tersinggung. Orang senang pasti bersyukur, nggak akan bersungut. Orang punya pasti bersyukur, tidak akan bersungut. Orang lagi aman pasti bersyukur, tidak aman. Tapi jemaat ini Paulus syukurin mereka menderita, bukan. Justru dalam penderitaan mereka terima Injil. Karena penderitaan di dunia ini menurut Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 4 tidak lebih mulia dan indah daripada keselamatan kekal yang telah disediakan oleh Tuhan. Amin. Saya mau tanya saudara, kalau sakit saudara kemana? Rumah sakit kan? Ke dokter kan? Dijamin sehat? Kenapa ke sana? Nggak benar saudara ini. Udah tahu nggak dijamin, tapi datang. Memang dunia ini aneh, bingung. Saya bilang sama orang jadi ke Philadelphia, saya ditegur Pak sama istri saya dan anak saya. Bapak kalau Bapak nggak usah tanya. Bapak udah tahu mereka nggak bisa jawab. Saya bilang kalau mereka bisa jawab, saya nggak khotbah. Kenapa Bapak bikin susah kami? Bukan kamu, saya yang bikin susah. Memang kalian yang susah menjawab. Kalau itu Bapak khotbah nggak usah tanya-tanya. Nah kalau saya nggak nanya kan saudara kan nanti, ya kan? Ya kan? Kalau keterusan malaikat nggak bangunin gimana? Lalu muncul viral yang diviralkan ini. Jemaat Jerika meninggal dunia pada saat mendengarkan khotbah. Saya yang disalahin. Oh iya. Siapa yang khotbah? Penderitaan di dunia ini, ekonomi sekalipun diancam dan mau dibunuh, Paulus nyatakan mereka, saya bersyukur, kamu juga harus bersyukur. Amen. Berikan terima kasih kepada Tuhan. Loh, kan aneh, orang sedang disiksa, sedang diancam karena keselamatan mereka. Loh, apa salah jemaat ini? Dari berhala menjadi punya Allah, dari berdosa jadi kudus, dari terhukum menjadi selamat, dari neraka menjadi surga. Apa urusan orang-orang Yudais, Taurat? Dan apa urusan orang Helenis, dewa-dewa, percaya dewa-dewa? Apa urusan orang-orang ateis? Gak mengganggu mereka kok imannya orang Tesalonika. Tapi itulah dunia. Halu kepada kita, lebay pada kita, baperan dengan kita. Seperti dikatakan Bapak tadi, jangan mengharap saudara akan dirangkul. Enggak. Dirangkul terus dikencengin. Habis dirangkul mati. Dan itu memang dunia dengan kita begitu. Bukan berarti orang seluruh dunia. Kenapa disuruh bersyukur? Kan kita tanya. Kenapa orang Tesalonika disuruh bersyukur? Padahal percaya Injil, disiksa, diintimidasi, diancam.
Dan mereka merugikan bisnis berhala waktu itu. Stop semua, jemaat Tesalonika stop. Stop untuk buku dan juga patung-patung berhala. Enggak mereka beli lagi. Agennya marah dong. Gara-gara kamu berpindah iman. Bisnis jadi goyang. Orang Tesalonika bilang apa? Mau apa? Mati ke sorga ini. Begitu. Yang lebih hebat orang Gerika. Kalau ada seperti itu, Tuhan, biarlah kehendak kami yang jadi, jangan kehendakmu. Amin. Jangan diaminkan. Pendeta nggak selalu benar, jangan selalu diaminkan. Tapi tadi saudara disuruh amin terus sama Bapak Charles tentang badannya gede, amin terus saja. Istrinya aja yang berani melawan. Urusannya nanti itu. Iya. Tentu ada alasan yang aneh yang harus kita pecahkan. Kenapa? Kitab Tesalonika sendiri menjawab. Syukur apa pada saat penderitaan sudah pasti diselamatkan, tidak ganggu orang, tidak rusak orang, tidak rugikan orang, mau dibunuh, diancam segala macam. Kok disuruh berterima kasih? Saya mau tanya saudara, umpama hari ini Tuhan datang, anak-anakku udah capek live ya, oke? Capek nggak ini? Beli pulsa, beli paket, ya kan? Iya. Bukan gratis ini kan? Enggak gratis. Ya kan? Udah yuk pulang ke surga. Apa jawab saudara? Nah, coba lihat. Coba lihat. Saya orang kudus, pasti masuk surga. Haleluya. Pulang belum? Memang benar Pak. Kita harus beresin. Memang benar jemaat tidak harus diberesin Pak. Banyak keanehan-keanehan yang membuat pendetanya sendiri bingung. Saya nggak tahu berapa baru bisa saya pecahkan ini. Orang kudus pasti masuk surga, segala dosa dihapus sekali untuk selamanya. Mati hidup ke surga. Sekarang masih hidup. Tunggu. Ya beresiko juga Bu, hidup ini belum tentu dapat upah. Kalau galau, kalau lebay, baperan, banyak jemaat baperan kan. Susahnya kecil tapi bikin masalah besar. Karena masih hidup aja ngeluh, apalagi bagusan mati sebagai ngeluh. Amin. Jangan saudara amin, karena kita masih hidup. 2 Tesalonika 2 ayat 13-14. Oke, silakan. 2 Tesalonika 2 13-14. Ini masih kitab Tesalonika, supaya saudara tahu ini berkonteks, artinya berhubungan. Saya tidak cari ayat lain, walaupun ada sama isinya. 2 Tesalonika 2 13-14. Yang terhormat Bapak Pendeta Pardosi baca. 2 Tesalonika 2 ayat 13. Ini alasannya bersyukur yang pertama dan utama. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Ini yang tadi ditanyakan Pak Pendeta Charles tadi sebagai sekretaris umum kita. Bersyukur untuk hal apa? Mujizat apa? Tidak mustahil apa? Ini diungkapkan oleh Rasul Paulus. Biar kamu menderita oleh orang tidak percaya, kamu mau dibunuh, kamu diancam, tetaplah kamu berterima kasih pada Tuhan, karena bukan Tuhan yang ngancam kamu. Ini terkadang orang bikin masalah sama kita halunya sama Tuhan. Yang bikin marah kita tetangga, bikin marah kita orang luar, nggak gereja. Masalah gereja. Ada yang ketawa berarti ngaku. Dari saya di sini bukan pengakuan dosa loh Bapak Ibu. Saya menyampaikan kebenaran. Amin. Yang amin kenceng berarti merasakan. Tugas diberi, jadwal, oke, haleluya, saya mau dapat upah, dapat pahala, dikasih pelayanan oleh Gerika Makedonia. Istri galau, anak bandel, mertua mutu. Maaf Pak Charles, saya sakit. Padahal saya siapa yang bikin saudara jadi kayak gitu? Sadar kan?
Paulus tidak ingin jemaat Tesalonika seperti itu. Kamu, saya suruh bersyukur bersama-sama saya, mengucapkan bukan mulut, tapi sikap. Tuhan, terima kasih. Walaupun kami disiksa, diancam, dibunuh, disisihkan, bahkan mau dihabisi, tapi satu, kami telah diselamatkan sekali dan untuk dijamin oleh Roh Kudus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, ini saya ngomong Tesalonika buat saudara. Saudara buru-buru ambil punya dia. Tahu maksudnya? Orang Tesalonika disuruh hidup Paulus. Kalaupun kamu mati, pulang. Tapi tadi sini jawab apa? Berarti level Makedonia belum seperti Tesalonika. Jangan kencang-kencang, Pak Aliano bangga, padahal belum ada papanya tuh. Saya mau beritahu saudara, kalau kita bersyukur karena materi, saya pikirkan satu hal. Saudara, banyak orang yang tidak percaya materinya melimpah. Saya mau beritahu, orang-orang koruptor itu bukan orang miskin, orang kaya. Apa artinya? Harta duniawi, benda yang tidak kekal, tidak dapat memenuhi batin yang berkeinginan kekal. Itu sebabnya Yesus turun. Kamu ini yang tidak kekal, tidak mungkin dipuaskan jiwamu, diamankan jiwamu secara kekal, karena kamu semua benda tidak kekal. Akulah hidup yang kekal. Siapa percaya padaku tidak binasa. Itu yang Yesus berikan pada saudara. Dan itu lebih mahal dari persoalan saudara dan saya. Itu lebih mahal dari kesusahan saudara dan saya. Harusnya kita menempatkan ini yang teratas. Tuhan, apapun yang terjadi, istri sedang menyanyi, barang-barang naik karena memang gak pernah turun. Kayak istri saya, Pak, tambah uang belanja. Cabai naik, kan bukan saya naikin, Pak. Bukan saya naikin, kok mau minta duit belanja naik. Terus sama dia bilang, cuma gue cium abang lah. Jangan cium abang, kamu istri aku. Pak, telur naik. Telur apa? Ayam ya kan? Ayam yang bertelur. Maksud saya Bapak tambah duit belanja. Kenapa ini semua naik? Bapak ini cuma pendeta, gak ada urusan dengan harga dagang. Pelayanan aja tergantung dari apa yang dikasih Tuhan. Kalau minta uang belanja jangan mengancam saya. Kok mama tanya, kenapa semua naik? Ya tanya sama negara yang kasih naik harga. Karena Indonesia ini luar biasa, sekali naik tetap naik, gak pernah turun. Apakah hal ini melupakan kita bahwa ada kekekalan yang tidak dapat digantikan dengan kesementaraan? Harusnya saya dan saudara menjadi orang-orang seperti Paulus dan jemaat Tesalonika. Bukan jemaat yang lagi senang, bukan saudara. Tapi terkadang kita lagi senang, bukan terima kasih pada Tuhan untuk keselamatan kekal. Tuhan, di manakah engkau? Dia jadi Adam. Tuhan kan tanya, Adam, di manakah? Keturunan Adam dia balik, Tuhan, di manakah? Allah kita, Allah yang omnipresence, maha hadir, ada dalam hatimu dibutarakan dengan Roh Kudus. Roh Kudus punya perasaan gak? Punya. Kalau saudara galau, Roh Kudus mulai tanya. Lo yang galau sama suami, sama istri, sama anak, sama mertua, sama gereja, sama tetangga, lo bikin gua galau. Untuk Roh Kudusnya gak keluar. Kalau saya Roh Kudus saya keluar. Capek dengernya. Susah dikit, ribut banyak. Berkat banyak, pelit dikit. Nggak seperti jemaat ini. Jemaat ini malah begitu ya. Kayak yang di sana juga. Ya, sana nggak nonton ini kan jadi Philadelphia nggak aman kan gitu saya. Iya. Tahu saudara maksud saya? Saya tutup yang bagian ini. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, satu yang kita harus syukuri. Kita berterima kasih. Apapun yang terjadi. Keadaan apapun, kondisi, situasi, saya sudah pasti diselamatkan kekal oleh Roh Kudus karena saya sudah percaya Injil, Yesus Kristus mati dan bangkit untuk segala dosa saya. Kalaupun harus pulang dari dunia ini, saya pasti pulang ke surga. Amin. Silakan duluan.
Karena saudara menginginkan. Saya masih mau melayani. Tuhan dengarlah anak-anakmu. Ada yang lebih mahal dari surga? Ada yang lebih hebat dari surga? Ada yang lebih indah dari surga? Ada yang lebih kekal dari surga? Ada yang lebih mulia dari surga? Ada yang lebih terhormat dari surga? Gak ada. Kenapa saudara gak mikir ke sana? Hanya karena sesuatu dalam dunia ini yang sementara. Susah sakit, kerja di rumah sakit tapi sering sakit, ironis. Kadang-kadang dia suka ikut kepalanya. Saya bilang sama Lydia cari kapak 212. Kamu ini istri sakit kok. Saya bilang mama punya jantung. Oh kamu nyumpain? Enggak, kalau nggak ada jantung kan udah mati. Saya kalau orang tegang, saya suka bikin lucu supaya saya juga ikut tegang. Nah kalau dia sakit kepala pindah ke saya nggak mau dipindahkan penyakit. Kamu istri sakit kok, mau minum apa? Dingin, panas, apa? Bersyukur biar sakit. Kenapa? Karena sakit rohani lebih berbahaya. Pulang ke surga. Surga mana? Tapi kita ini harus melihat. Tidak ada persoalan apapun di muka bumi ini, termasuk saudara dan saya dalam kondisi apapun yang bisa melebihi keselamatan kekal itu. Makanya Paulus ngomong dalam segala hal apa artinya? Semua hal kalah dengan satu hal ini. Amin. Kenapa? Karena ini jaminan. Saudara, saya mau bilang saudara, banyak orang takut mati, tapi mati juga. Apalagi orang mabuk, lo berantem, kakak saya macam-macam sama gue. Lo tahu gue siapa? Dia sendiri aja lo lupa dia. Bagaimana kita? Amin. Lo nggak tahu siapa gue? Dirinya sendiri. Gimana kita tahu dia? Macam-macam sama gua nggak takut mati. Katanya orang nggak takut mati. Persoalan manusia ini saya mau bilang ada psikoanalogi dan psikoanalisis, ilmu jiwa tentang sesuatu yang dianalisis atau diteliti dan secara kejiwaan. Semua orang takut mati. Tapi ada yang lebih menakutkan. Setelah mati kau kemana? Saya tanya, saudara tahu kemana? Kalau begitu pulang dari sini. Ya, istri marah-marah. Maaf, aku bersyukur. Kamu ngomel, aku pulang ke surga. Suaminya bilang apa? Duluan, Ma. Yang kita ngomong secara nyata. Pak, biar kita berantem, biar kita kurang, biar anak-anak bikin nakal, orang bikin kecewa. Tapi satu hal yang pasti, kita sudah punya keselamatan kekal dijamin Roh Kudus sekali untuk selamanya. Amin. Ini pulang pasti nggak pernah berantem, sedikit nggak pernah galau, mungkin banyak ya saya nggak tahu. Karena ini tergantung iman saudara. Kenapa saudara dia? Loh ini logis gak? Saudara punya suami yang ganteng, tidak lebih hebat dari Yesus. Suami waktu kawin, apakah kamu bersedia dalam segala kondisi situasi menyayangi istrimu? Iya. Begitu istri gemuk sedikit, Ma, dulu langsung kok sekarang langsung. Iya kan? Istri juga kan? Pokoknya segala kondisi situasi ada maupun tidak, punya maupun tidak, tetap ya begitu udah mulai kurang suaminya di PHK, belum dapat kerjaan baru. Mana kejantananmu? Suaminya nggak mau kalah. Itu 2 anak kejantanan saya. Itu bukti. Kamu kasih apa sama saya? Anak 2. Suaminya nggak mau kalah. Akhirnya ribut persoalan-persoalan yang kecil. Padahal persoalan yang besar yang namanya keselamatan kekal ini sudah ada dimeteraikan dengan Roh Kudus sekali untuk selamanya. Iya itu sudah pikirkan. Bahkan kalau nanti di rumah galau, keselamatan kekal. Stop right. Loh ini benar kan? Benar. Loh ini sejarah.
Historis dan teologis harus masuk. Siapa? Kenapa saya pilih jemaat Tesalonika? Ada lagi satunya, yaitu jemaat Filipi. Tapi saya ambil yang ini. Karena jemaat Filipi tidak terlalu disiksa. Tesalonika dihabisi, sudah mau dihabisi. Tapi penginjilan seluruh dunia. Dan orang-orangnya justru percaya dalam situasi itu. Dan Paulus suruh bersyukur. Kalau orang nggak ngerti ini, aki-aki Paulus suruh ngomong enak lu. Termasuk mungkin saudara sedang berpikir, pendeta kecil sih khotbahnya enak. Suruh bersyukur. Coba ke rumah tangga gua. Saya nggak mau lah kalau rumah tangga kayak gitu. Saya juga punya masalah. Emang situ aja punya masalah. Ini jangan dah. Jangan nambah-nambahin. Ini belum beres. Tapi satu yang saudara harus punya hati yang berpikir, oh ini dunia cuma sementara, masalah ini cuma sementara, sakit ini cuma sementara, kurang ini cuma sementara, susah ini cuma sementara. Ada satu yang kekal, yang mulia, senang, bahagia. Sudah ada dalam hati. Wah, kalau pacar guys, kalau aminnya ini menjadi kenyataan, ini kan baru jawaban. Kalau menjadi kenyataan, bakot berarti tak usah panjang-panjang. Amin. Bila perlu kasih khotbah. Nggak usah khotbah. Oke. Shalom. Masih butuh yang lahiriah? Masih butuh jasmani? Lebih mahal mana dengan yang tadi? Nah, mulai sekarang nggak usah pikirin makan, minum, karena sudah pasti. Bukan itu maksud saya. Mari kita lihat. Kita baca lagi. Ya. Matius 6 ayat 25. Dari mimbar ini saya minta, pokoknya gereja ini bertanggung jawab bagaimana saya nggak telat ke Philadelphia. Amin. Oke. Diaminkan, dijawabkan ya. Oke. Matius 6 ayat 25. Tolong Pak Pendeta Pardosi. Matius 6 ayat 25. Dengar. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Sudah? Ya. Sudah? Sudah. Salam. Masih hidup? Hidup. Masih pakai? Kalau ada yang nggak pakai, mohon maaf saya minta keluar ya. Soalnya di Zoom ini ada jemaat yang nggak pakai, repot saya. Masih pakai semua? Masih. Oke. Masih makan? Makan. Nanti makan kita. Ya. Walaupun sederhana. Tadi saya sudah duluan mencicipinya. Saya akui lah. Saya senang haram kalau sedikit. Masih hidup? Masih. Yang nggak jawab berarti udah mati. Masih hidup? Masih pakai? Masih makan? Masih minum? Masih punya tabungan? Masih. Banyak? Sedikit. Jangan kayak Pak Charles bilang punya duit timpang, padahal bukan punya dia. Maka tadi keluarin dompet saya nggak yakin. Makanya saya nggak mau jawab. Sebenarnya saya bisa ngomong cepat, dijawab duit bagi dua. Tapi ya. Pemda tanggal 25 baru gajian, itu udah habis nih kan. Kayak ngomong gajian aja. Saudara, kita masih hidup. Jadi kalau kita mengeluh sama dengan sudah mati. Karena orang mati gak pernah bersyukur. Bikin masalah. Benar bikin masalah. Dulu saya memakamkan yang namanya sampai Andi Latu Perisa. Orangnya tinggi sekali Pak Charles. Pak Pardosi saudara tinggi. 1,5 Pak Charles. Petinya panjang. Waktu dimasukkan ke liang lahat, karena liang lahatnya itu ukuran umum, terbuka. Saya jujur pendeta paling takut orang mati. Apalagi kalau ada kapas di hidung. Tapi Pak Charles tahu saya langsung jauh-jauh. Oh Tuhan, bawa kitab jauh-jauh ya. Saudara jangan takut, padahal kita lebih takut. Jangan takut mati, pasti masuk surga. Tidak bisa takut mayat. Orang mati pun bikin masalah. Iya, nyangkut petinya. Jangan lari. Jemaatnya kurang ajar. Jangan lari pendeta, jangan lari. Orang namanya kaget. Yang mati tenang aja.
Mungkin dalam hati dia, emang enak. Kita yang kaget kan. Diturunkan petinya lebih besar daripada liang lahatnya. Karena kan tukang kuburan kan tahunya kan umum ukurannya. Nah kalau saya kan 1,5 kali 1 cukup. Nah ini yang bikin habis peti nih gede-gede kayak gini. Termasuk Pak Marpuni. Orang-orang boros. Baju boros, sampo boros, sabun boros. Kalau saya masih gini aja. Makannya cuma dikit. Pertama yang lagi yang lain. Iya, orang mati pun cuma saya. Tapi kalau kita masih hidup, apalagi orang-orang yang sudah memiliki kepastian keselamatan, masih terus sungut dan ngeluh, padahal masih hidup, masih pakai, masih makan, masih minum. Mohon maaf, itu kurang ajar. Tidak tahu terima. Terima kasih. Saya doa tiap pagi, berantem dengan istri. Saya doa lagi, Tuhan terima kasih. Aku masih hidup, dan istriku juga masih hidup. Terima kasih Tuhan. Amin. Pak, lu tiap hari doa begitu sih. Nah kalau saya doa gini, Tuhan, aku masih hidup. Pernah dengan istri yang masih hidup, kamu marah dong? Benar kan kita masih hidup kan? Tapi berapa di antara kita yang berdoa seperti itu? Bukan saya hebat. Kita pagi-pagi cari nasi uduk, cari kopi. Mohon maaf kalau masih merokok, bakar uang pagi-pagi. Yang ngerinya lagi yang punya burung. Burung nyari mandiin dulu, dia belum mandi. Harusnya Tuhan, saya masih hidup. Terima kasih. Karena hidup hanya berasal darimu. Hidup kekal saja darimu, apalagi hidup yang sementara ini. Saya akan jalani. Apapun yang terjadi, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Kalau saudara buat seperti itu, saudara aman. Tapi kalau pagi-pagi udah cari perkara, mana kopi? Istri bilang, emang gue bawa dulu. Anak mana kopi? Saudara, kita terkadang terkurung oleh hal kecil yang dikatakan Pak Charles tadi. Untuk melihat hal-hal yang besar. Hal yang besar adalah tadi yang pertama. Saya ini orang surga yang sementara di dunia. Kapanpun dipanggil dalam kondisi apapun, saya pulang ke satu tempat yang tetap dan pasti. Karena Tuhan saya Tuhan PHP. Amin? Tidak. Pemberi harapan pasti. Iya, jangan palsu. Jangan marah ibu ya, memang jauh juga ini kelihatan. Tuhan kita pemberi harapan pasti. Amin. Tuhan kita bukan palsu. Bukan mudah-mudahan, bukan semoga, bukan barangkali. Bukan mungkin, tidak. Pasti. Amin. Amin. Dalam tesis saya tulis Selby. Dalam hukum bahasa Inggris artinya pasti yang terjadi. Bukan pasti yang belum terjadi. Bukan akan yang belum terjadi. Jadi yang mana yang benar? Bersyukur atau bersuka cita? Kalau kita bersuka cita duluan baru bersyukur, ingat baik-baik, ada satu masalah. Kita senang dulu baru kita bersyukur. Hal ini berbahaya. Tapi dalam kondisi apapun, kalau mengingat yang pertama tadi, kekekalan yang dia berikan dan kesementaraan yang dia jamin karena kita lebih daripada burung di udara, saudara kita akan berkata, Tuhan terima kasih. Cukup satu kata Tuhan lebih tahu. Saya mau bilang saudara, tahu Salomo? Tahu. Siapa? Raja Salomo, pengganti Raja Daud, anaknya kan? Ya kan? Kenal di mana? Alkitab, oke. Tahu penghasilan dia setahun? 850 triliun. 850 T. Bukan kita timba, dia triliun. MM-an. Kita ember, dia MM-an beneran. Pak Pendeta ada miliar. Juta aja berat masa kita berdua. Nah coba kayak gini mau diharap miliaran gak sih? IDL itu derita lu. EGP emang gua? Ya gua juga enggak. Ya kan? 850 triliun. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Di kitab Matius kalau kita mundur dari pasal 6 ke atas. Salomo yang kaya raya itu pakaiannya tidak lebih indah daripada bunga bakung yang didandani oleh Tuhan. Kamu lebih daripada bunga bakung. Saudara dan saya tidak sekaya Salomo. Jangankan ngomong T, ngomong M aja gemeter. Ngomong J masih senyum. Tapi Tuhan bilang apa hari ini? Kalau kita masih mengeluh, bersungut dengan ekonomi kita, makan minum kita padahal masih hidup, kita orang-orang yang tidak tahu. Terima kasih.
Saya tutup Alkitab saya. Saudara, saya mau bilang pada saudara, kira-kira Tuhan tahu gak kita masih hidup? Tahu lah, dia kasih hidup. Tuhan tahu gak kapan kita mati? Tahu. Biar kita gak mau juga kan? Iya. Kenapa sekarang belum mati? Karena Tuhan ada Tuhan kasihan karena saudara takut mati. Kenapa yang berani mati belum dipanggil? Karena Tuhan bilang, jangan buru-buru, aku masih pakai kamu. Amin. Kita masih hidup ini dari Tuhan. Lalu kenapa kita mesti bersungut pada Tuhan? Dan saya tegaskan pada saudara, salah satu dosa yang dibenci Tuhan adalah sungut-sungut. Orang Israel keluar dari Mesir, satu-satunya bangsa di muka bumi yang tidak punya sejarah sama dengan yang lain. Amerika, Eropa, Rusia, Cina yang paling hebat katanya sekarang tidak bisa membelah laut dan orang berjalan tanpa air, nggak bisa. Satu-satunya bangsa ini. Tapi ketika mereka sampai ke padang gurun bersungut, mereka berkata kepada Musa untuk mereka bersungut pada Allah, kamu ini bikin susah kami. Artinya Allah bikin susah mereka. Enakan jadi budak bikin batu bata di Mesir, makan daging, makan roti. Kami di sini air susah. Tuhan paling sabar. Kalau saya bilang sama jemaat, ya kalau saya maka saya gak jadi Tuhan. Yang sungut-sungut begitu malaikat pencet. Malaikat yang nanya, berapa persen Tuhan? 40. Berarti masuk rumah sakit. Naikin 60. ICU. Iya kan? Iya. 100% TPU. Tapi yang gak bersungut, God bless you. Semua di belakang ini. Lah kalau dipencet sekali terus pindah TPU udah apa-apa. Kalau ditahan di ICU. Datang istri bukannya Pak sabar nggak, makanya gue bilang apa? Paling sakit. Saya paling sakit di rumah tangga. Saya jujur ya, jangan bilang ibu saya ria, kakak buya, itu buya. Saya kalau sakit itu, aku ada ini. Makanya orang tuh jangan terlalu lincah kayak bola bekel. Jalan sana sini nggak ada istirahatnya, makan terlambat ini. Nah, suami sakit malah dimarahin. Kadang-kadang saya mikir Tuhan ada nggak mainnya? Tuhan berkata, itu udah kita lupa. Sudah memberikan yang terbaik. Iya kan? Saya ingin membuka pikiran kita. Karena pikiran ini adalah alam yang terluas. Bumi ini kalau luas dengan pikiran kita, apa bukti? Kita udah tidur juga masih bisa mimpi. Mimpinya enggak. Enggak pernah kenal Sarini, Pak Pardosi gandengan sama Sarini. Istrinya ngamuk, Sarininya lepas. Dia marah sama istrinya. Pak, tadi gue udah jalan sama Sarini, gara-gara mama dia pisah. Pikiran manusia di alam yang terluas, saudara, terdalam, tertinggi. Dan penyakit itu dalam pikiran kita. Makanya benar tadi Pak Pendeta terus bilang, berubahlah di dalam pikiranmu, akal budimu. Menggunakan kata main, neos dalam bahasa Yunani, artinya pikiran kita harus berubah. Lain dulu. Dulu belum selamat, sedikit geluh. Udah selamat, malah banyak geluh. Tuhan bilang, untung gak dikembalikan. Dulu cuma jadi terlayan, sekarang berubah jadi pelayan. Dari dulu terlayan, lain dulu lain sekarang. Ternyata enggak. Aku masih seperti yang dulu ngeluh, sekarang tetap ngeluh. Kasih. Gak ada perubahan dalam hidup saudara. Tapi kalau mau pasti masuk surga, pasti masuk surga. Lu neraka, pasti masuk surga. Itu kesaksian kita, tapi kenikmatan hidup harus ada. Apa saudara pikir Tuhan ini mau menyusahkan saudara dan saya? Gak ada. Tuhan gak punya rencana, gak punya cara, gak punya waktu bikin kita susah. Kita yang banyak bikin susah Tuhan. Saudara pernah gak ngomong sama anak? Begitu dia jatuh, bangun. Kamu baru jatuh, di situ latihannya. Besok di got ya. Latihan. Anaknya masuk got.
lain kali dikali ya. Nggak mungkin. Saudara tidak akan menyusahkan anak saudara. Betul nggak? Iya. Kecuali anak tiri. Iya. Kita pasti, saya ini baru punya cucu satu. Namanya Gwen. Aduh, lincahnya bukan main. Orang tuanya bisnis jualan, dia juga pegang jualan. Kemarin saya dikirim. Beli katanya. Di rumah sulit sekali diam. Saya marah satu rumah. Jaga. Tambah punya cucu, rupanya kita makin emosi tinggi. Dulu banyak anak, sekarang banyak emosi, saudara. Ya. Saya bilang, Ma, kenapa kita ngeluh ya punya cucu? Harusnya kita bangga dan bersyukur. Ditambah satu jiwa dalam keluarga, satu jiwa dalam surga. Amin. Orang yang bersyukur, orang yang melihat. Saya dulu, saya sekarang di sini. Saya harus bersyukur karena tidak seperti dulu. Pak Charles, yang Bapak ngomong saya sudah ngomong di sana. Saya tanya sama jemaat dalam satu orang. Besok kalau saya mati, bagaimana saudara? Ngamuk jemaatnya. Jangan mati Pak. Memang kamu yang punya kuasa. Saya tanya kepada anak-anak saya dan jemaat. Kalau besok saya mati, apa mereka bilang? Pak, kan pelayan di Gerika bukan hanya Bapak. Kenapa pastikan Pak Charles nggak disertakan kalau mati? Ya jangan. Istri-istri mereka bisa marah. Mereka kan disayang istri banget. Katanya ya. Saya tanya loh jemaat Gerika Filadelfia, kalau nggak percaya. Kalau besok saya mati, ini mau dibawa kemana gereja? Sampai nggak dekat saya. Nggak ada yang bisa jawab. Kenapa? Karena saudara tidak pernah berubah. Dari dulu sampai sekarang nyanyi terus. Aku masih seperti yang dulu. Harusnya lain dulu, lain sekarang. Ini ku telah Iya. diselamatkan. Kenapa Tuhan berubah itu? Dari berdosa ke kudus, dari neraka ke sorga, dari binasa ke selamat, dari takut mati sampai bisa menerima kematian sebagai suatu keuntungan. Itu Tuhan punya maksud. Tapi terkadang kita nih galau, halu dengan hal-hal yang kecil. Saya tidak tahu saudara pulang masih hidup nggak? Serius, saya nggak jamin saudara. Saya nggak jamin. Terutama yang stres menginjil ini. Iya, stres itu meningkatkan adrenalin dan saraf-saraf otak bekerja keras. Bisa cepat pecah saraf otak. Maka jangan menginjil, amin. Nah iya. Saudara nggak usah pikirkan kematian dan kehidupan kita. Kita hidup mati ini kan maunya Tuhan kan? 850 triliun penghasilan dari Salomo. Dari mana? Bukan dia bekerja keras, dia duduk. Datang raja-raja, datang pembesar, termasuk Ratu Seba yang dari Afrika. Minta pendapat, minta konseling, minta konsultasi. Pakai hikmat Tuhan. Tuhan cuma modelin dia pakai hikmat. Duduk-duduk, datang orang-orang, dikumpulkan hartanya. Makanya Hollywood, perusahaan terbesar Amerika untuk film dan dunia, membuat film Indiana Jones. Dalam satu episode, The King Solomon's Mines, mencari harta karun Salomo, nggak pernah ditemukan sampai sekarang. Orang terkaya, pakaiannya masih kalah dengan bunga bakung. Saudara dan saya orang sorga lebih daripada bunga bakung. Saya tidak mendengar amin saudara di sini. Aminkan itu dalam kehidupan saudara. Jangan amin di sini, hancur mina di rumah. Jangan. Mari kita syukuri. Kita punya gereja Injil Karunia. Injil yang memberikan kasih karunia. Keselamatan kekal. Biarlah Tuhan memakai kita. Kita hidup dengan syukur. Kalau sakit, kita boleh tidak bersyukur. Tapi paling tidak bersungut. Sungut adalah dosa. Dengar baik-baik. Bangsa Israel keluar bersungut. Tuhan masih baik. Tuhan mengirimkan burung puyuh. Dan burung puyuh gak usah dikejar. Ya, tapi jangan ada yang sekarang ya. Tuhan, saya mau beli burung puyuh. Lalu gak ngejar, dia datang. Gak, beda kasusnya.
Tuhan turunkan roti mana dari surga. Mereka makan puas. Manusia keluh aja Tuhan masih berkati. Tapi harusnya manusia Israel tahu diri. Ketika mereka mengeluh terus di padang gurun, Tuhan mengirimkan ular derik, ular kobra, padang pasir. Mereka dipagut dan mati. Nangis Musa. Tuhan Allahku, Elohimku, Yahwehku, aku ajak dibunuh. Kasihan mereka, nanti mereka tidak masuk tanah Kanaan. Karena kalau saudara ke Israel, ke Gunung Nebo, ada replika dari ular tembaga yang tongkatnya dipegang oleh Musa. Banyak orang Israel mati. Tuhan bilang, buatlah ular tembaga di atas tongkat. Kalau kamu angkat, tulah itu berhenti. Itu lambang. Itu tipe. Salib diangkat, salib dipercayai, Anda selamat. Itu Tuhan katakan kepada Nikodemus. Tapi ingat, Tuhan paling benci disungut-sungut. Saudara, kalau sudah memberikan kebaikan dan orang bersungut pada saudara, maka saya paling marah di rumah kalau ada orang antar marah kasih. Ini apa? Jangan ngomong begitu, itu gak menghormati. Terima kasih dulu. Orang kasih, kamu jangan suka tanya, ini apa? Gak enak kan? Jadi saudara umpama kasih saya makan, ini apa? Orang marah, racun. Kesel orang, orang dikasih ya. Terima kasih dulu, bener gak? Ini apa? Di rumah itu saya kalau Pak ini apa? Ya saya nggak usah. Saya buka makan. Oh, Bapak kejam, kamu lebih kejam. Saya kasih makanan, kamu buka dan terima kasih. Ini apa? Emang saya pernah kasih racun sama kamu? Saya makan, mereka malu. Bapak tadi udah kasih, kenapa diambil? Sakit hati kita dikasih. Ini apa? Emang gua kasih racun lu, Mak? Lu nggak perlu diracun. Kalau Tuhan panggil, mau panggil aja. Soal setelah saya ditinggal, mau urusan Tuhan sama saya. Lu bener gak? Tapi ingat, kita bilang gembala gak boleh kawin lagi. Kalau kawin, gembala gak boleh dipakai. Asli. Married once, bukan married one. Bapak periksa di West. Nah, saudara, saya juga di rumah marah. Saya bawa kantongan, kalau ada cap toko buku. Istri saya bilang, gak usah diambil. Itu makanan Bapak. Buku maksudnya. Wah, ini luar biasa. Padahal buku ini saya pelajari, saya pelajari, dia makan kan. Bener gak? Nah kalau saya nggak belajar mau, perusahaan-perusahaan besar tuh pakai saya. Nggak mau, apalagi kecil begini ya. Siapa nih mana kecil begini? Kelihatan pendeta kagak. Paling kesel saya. Jangan diambil. Itu makanan Bapak, maksudnya buku. Toko buku Immanuel, toko buku Kalam Hidup, toko buku Gunung. Sekali saya bohongin mereka. Saya taruh makanan saya yang enak di bungkusan itu. Jangan diambil, punya Bapak itu. Istri-istri juga perlu dididik. Jangan terlalu dikasih hati, ngeluh. Turunan Hawa. Saya buka, saya makan. Dari mana, Pak? Dari bungkusan tadi. Nah, kenapa Bapak pakai bungkusan buku? Nah, emang kenapa? Makanya hidup itu bersyukur. Belum lihat udah bersungut. Lain kali jangan gitu. Aku lu ngatur gua. Saya makan di situ makanan. Bagi dong. Hidup ini sering begitu. Tuhan kasih bungkusan sesuatu yang namanya penderitaan dan kekurangan. Tapi di dalamnya ada makanan yang baik. Tapi sering kita tidak mau. Saudara, ini gereja bukan? Gedung gereja. Ya. Kalau orang lain bilang, di bawahnya keluarga, di atasnya rumah. Loteng kok gereja. Makanya gak heran banyak yang gak mau kesini. Ya. Gereja opo, kan orang Jawa. Orang Batak, gereja. Gereja apa gereja? Ya mendetanya siapa mau yang bilang selamat kudus itu. Pardon sudah terjebak di situ. Begitu orang lihat saya yang kena. Siapa gurumu? Oh, yang kecil-kecil itu. Yang jalannya kayak kancil itu. Pecah aja kan. Bilang-bilang masuk. Sudah pernah kau lihat surga?
Kurus, tidak ada orang kurus berdosa semua. Gereja apa? Jadi di jalan aja dia duduk tapi kita. Memang speakernya besar. Tapi jalan di sini kita juga berpikir bergoyang-goyang gitu. Iya kalau orang timur tanpa pindah gereja lain. Itu gereja bohong. Masa gereja begitu? Kenapa? Karena orang melihat bungkus kan. Iya. Kayak anak istri saya tadi, saya bohongin mereka. Saya bukan Tuhan maka saya boleh bohong kan. Saya bawa tulisan, sebenarnya saya sengaja. Jangan pegang makanan bapak itu buku. Tunggu lah kau. Kadang-kadang istri perlu dididik dan ditata. Bukalah aku pacaran, aku makan. Bapak, dari mana ini? Kau pikir turun dari surga? Ini hasil pelayanan. Bagi dong, enggak. Ini kan makanan bapak kau bilang. Pendeta kok kayak gitu. Jangan suka ngomong pendeta gitu, jemaatnya lebih gawat. Kadang-kadang jemaat ini kalau udah halu, pendeta, kamu ada masalah apa? Makanya ke gereja ini, gereja itu cuma selamat. Gak ada berkat, gak ada mujizat. Pindahlah semua dari sini, cari mujizat, cari orang banyak. Susah hilang? Enggak. Nanti kalau udah susah baru balik, jangan tersinggung ya. Pacaran apa kabar? Haleluya. Terus bagaimana? Bapak masih ingat saya? Haleluya. Banyak yang begitu sudah. Kami nggak mutung. Kenapa? Karena kami hanya bertugas memberitakan Injil dan memberi pengetahuan kebenaran dinikmati oleh jemaat. Kami beliau bukan gak dapat tawaran. Saya dapat tawaran dari gereja-gereja besar. Dapat. Pak, Bapak salah tempat. Bapak tidak harus didirikan. Di mana? Di sini, Pak. Cuma doang aja. Enggak. Saya sedang di tempat yang kecil untuk dibesarkan Tuhan. Amin. Ya. Kalau memang hidup saya seperti ini ya, saya juga masih punya lah. Mereka berdua gak ada yang mengkilat kayak gitu. Kecil-kecil belakang dikit lah. Salam. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Karena dari syukur itu muncul sukacita. Tuhan, jika kau renungkan hidupku. Ada satu lagu yang belum jadi. Saya sedang buat itu, susun itu. Saya minta Roh Kudus tuntaskan. Tuhan, bila kau renungkan hidupku ini ternyata dari sekian miliar manusia di muka bumi ini, aku merasa paling beruntung. Kenapa? Karena aku sudah memiliki kepastian keselamatan. Yang kedua, di dunia ini saya tidak kurang. Saya nggak pernah minta jadwal, saya nggak pernah ngemis. Kecuali di gereja ini saya minta jadwal. Kenapa? Karena tugas saya. Kalau ada yang nggak ngasih, saya juga nggak minta. Ya, tapi kalau nggak ngasih juga mungkin keterlaluan. Ya. Tapi kalau ada berkat ya saya terima. Saya nggak pernah minta, karena saya tahu. Saya kemarin marah salah seorang anggota keluarga saya. Kamu dengar ya, saya ngomong dari bukan dari apa ini, kita ngomong langsung dari apa? Video. Saya tidak akan pernah mengemis pada kalian, karena saya hamba Tuhan. Saya mengemis pada Tuhan. Jadi tolong jaga kata-kata kalian. Anak saya pernah saya tegur, ketika dia bilang, Pak, nanti kalau aku udah kaya begini-gini, aku akan. Jadi dia Bapak punya hamba Tuhan dan kau makan dari apa Tuhan? Tuhan saya tidak akan menyusahkan saya dan kamu pegang sampai tua saya tidak akan pernah minta apa-apa pada kalian. Karena saya percaya satu, hidup dan mati kita dalam tangan Tuhan. Tuhan bertanggung jawab. Kalau kita tidak bersyukur artinya kita sedang mau perang dengan Tuhan. Jangan seperti orang lain. Tuhan kami klaim, mana janjimu? Buktikan kalau engkau Allah yang setia, engkau berjanji, engkau pasti menepati. Jangan mempermalukan anakmu. Kan banyak berdoa begitu kan? Tuhan dari surga kalau saya, setan kamu. Kamu yang banyak berbohong pada saya. Banyak janji tapi tidak menepati. Klaim. Emang saya asuransi kamu klaim. Bayar premi gak minta klaim apa? Saudara boleh saudara kesana tapi jangan jadi seperti itu. Saya melayani semua tempat, tapi berarti saya iman di semua tempat. Saya mencari peluang memberitakan Injil.
tema-tema semua yang saya buat selalu mengedepankan keselamatan. Tuhan, ini pekerjaan berat, tapi biarlah ini jembatan keselamatan. Karena itu yang saya paling banggakan. Mulai besok berdoalah. Kalau pagi masih hidup, ya, kalau istri bangun dulu pegang suaminya. Pak, jangan-jangan udah lewat juga. Pak, masih hidup gak kau? Bangun dari bangun. Tuhan, terima kasih suamiku masih hidup. Suami bilang, Tuhan terima kasih biar istriku cerewet masih hidup. Kami akan menjalani hidup ini dengan Engkau, karena Engkau ada dalam hati kami selama-lamanya. Amin. Apapun yang terjadi, mari kita berterima kasih untuk Tuhan, kepada Tuhan untuk dirikan, tapi terutama untuk keselamatan kita. Mari kita kerjakan bersama, karena Tuhan tahu, Tuhan punya ladang, pasti ada bibit, pasti ada cangkul, pasti ada air. Tapi kalau saudara berdiam saja, saudara ini sebenarnya masih seperti yang lalu, tidak ada perubahan apa-apa. Dan ingat baik-baik, Tuhan paling benci orang sungguh dan orang malas. Tuhan paling senang orang rajin dan orang bersemangat. Kenapa? Karena dengan itu kita bisa mencapai yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu Saudara, kalau ada kekurangan gereja ini dari mimbar ini sebagai ketua, saya minta maaf. Tapi jangan gunakan itu untuk saudara malas, saudara perang dengan Tuhan, dan saudara mundur, karena saudara juga bertanggung jawab untuk itu. Para pengurus yang terhormat, mari kita satukan hati, satukan barisan, satukan kekuatan. Saya tidak bisa kerja sendiri. Saya ingin awet muda, tapi usia tidak mungkin. Tapi saya bersyukur kecil-kecil gini biasanya umurnya panjang. Amin. Ya, kecil-kecil karena kurang penyakit. Kalau yang gemuk-gemuk besar-besar itu harus jaga diri. Oleh karena itu Pak Marbun, mohon maaf jangan marah, Pak Pardosi, Pak Charles, ya ingat baik-baik. Semakin besar badan, semakin rentan dengan sakit. Jadi sebelum sakit, mari kita kerjakan. Ya, kita kerjakan. Ibu-ibu juga jangan bikin gemuk badan, bikin gemuk rohani saudara. Rohani saudara perlu gemuk. Kenapa? Karena nanti saudara duduk tempat yang tertinggi dalam surga. Amin. Kita berdoa, Tuhan terima kasih. Firman-Mu mungkin keras, tapi kami tidak tersinggung. Firman-Mu mungkin tegas, tetapi kami tidak merasa sakit. Karena semua mengingatkan kami. Kami mau bersyukur, berterima kasih, dan bersukacita bahwa yang pertama, kami telah memiliki kepastian keselamatan. Amin. Pakailah kami untuk memberitakan, karena Tuhan mengasihi dunia ini melalui kami, yaitu memberitakan Injil kasih karunia Allah. Biarlah gereja-Mu yang Kau beri nama Gereja Injil Karunia, orang-orangnya juga jemaat-Mu menginjil, memberitakan Injil kasih karunia. Amin. Dan yang kedua, kami masih hidup, kami masih pakai, kami masih makan, kami masih minum. Tuhan terima kasih, biarlah kehidupan yang kami pakai untuk kemuliaan nama Tuhan, dengan berubah. Tidak hanya menjadi terlayan, tapi kami mau jadi pelayan. Tidak hanya diajar, tapi juga mau mengajar. Tidak hanya duduk, tapi juga mau bergerak untuk melayani bersama gereja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.